Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pokok pembahasan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan pokok pembahasan yaitu Sistem Pendukung Keputusan dan Mengelola Pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anis Andriana dan beberapa rekan saya, yaitu ada Dwi Intansari, Agus Setiawan, Yanti Maulita, dan Yuliana. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan materi mengenai sistem pendukung keputusan. Ketika perusahaan bermigrasi menuju model bisnis elektronik yang responsif, mereka berinvestasi pada kerangka aplikasi dukungan keputusan yang baru yang didorong oleh data yang membantu mereka merespon dengan cepat terhadap kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Untuk dapat berhasil dalam bisnis, perusahaan memerlukan sistem informasi yang bisa mendukung informasi dan kebutuhan pengambilan keputusan yang berbeda dari manajer dan profesional bisnis mereka. Karakteristik apa sih yang membuat produk informasi menjadi berharga dan berguna? Untuk menjawab pertanyaan penting ini, kita harus memeriksa karakteristik atau atribut dari kualitas informasi. Informasi yang sudah ketinggalan zaman, tidak akurat, atau sulit dipahami, menjadi sangat tidak berarti, tidak berguna, dan tidak berharga bagi para profesional bisnis lainnya. Orang memerlukan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu produk informasi yang karakteristik, atribut atau kualitasnya membuat informasi tersebut menjadi lebih berharga bagi mereka. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai sistem informasi manajemen dalam sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau sistem dukungan keputusan itu sendiri merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Nah, sistem dukungan keputusan ini menggunakan yang pertama model analitis, yang kedua basis data khusus, yang ketiga sebuah wawasan dan penilaian dari pengambilan keputusan itu sendiri, dan yang keempat dari sebuah proses permodelan interaktif berbasis komputer untuk mendukung keputusan bisnis seni terstruktur. Contoh antara lain, manajer penjualan mengandalkan sistem informasi manajemen untuk menghasilkan laporan analisis penjualan. Laporan ini berisikan gambar kinerja penjualan berdasarkan lini produk, tenaga penjualan, dan sebagainya. Namun, sebuah DSS atau Decision Support System juga akan secara interaktif menunjukkan kepada manajer penjualan dampak pada kinerja penjualan akibat adanya penjualan dalam berbagai faktor. Selanjutnya ada pengambilan data untuk dukungan keputusan. Pengambilan data merupakan alat penting untuk mengorganisasi dan mengeksploitasi sumber daya dari data sebuah perusahaan. Dengan demikian, tujuan utama dari pengambilan data adalah untuk menyediakan dukungan pengambilan keputusan bagi manajer, bagi perusahaan yang disebut dengan knowledge discovery atau penemuan pengetahuan. Selanjutnya mengenai sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif itu sendiri adalah merupakan sistem informasi yang mengkombinasikan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem dukungan keputusan. Ketika pertama kali dikembangkan, fokus dari sistem tersebut memenuhi kebutuhan informasi strategis bagi manajemen puncak. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem informasi eksekutif adalah menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi eksekutif level atas, berkaitan dengan informasi mengenai faktor keberhasilan penting bagi suatu perusahaan. Untuk penjelasan pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita. Terima kasih.
Knowledge management dan kolaborasi sistem adalah salah satu bidang yang cepat berkembang dalam investasi perangkat lunak baik pemerintahan maupun perusahaan. Dalam dekade terakhir ini terjadi pertumbuhan yang eksplosif dalam penelitian knowledge dan knowledge management dalam bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Knowledge management menjadi tema sangat penting bagi perusahaan bisnis besar. Para manajer pun menyadari banyak dari nilai perusahaan itu tergantung dari kemampuan membuat dan mengelola knowledge management. Ada perbedaan penting antara data, information, knowledge, dan wisdom. Perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengelola data menjadi informasi berguna seperti laporan harian, bulanan, dan tahunan. Untuk mengubah informasi menjadi knowledge, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengetahui konteks, pola, dan kaidah di mana knowledge bekerja. Wisdom adalah pengalaman baik kolektif atau individu dalam menerapkan knowledge untuk menjadi solusi untuk memecahkan suatu masalah. Wisdom melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana knowledge bekerja. Knowledge management yang ada di benak karyawan dan belum didokumentasikan itu disebut dengan tacit knowledge, seperti chef hotel berbintang yang menghidangkan sajian lezat dan sales yang mempromosikan barang-barang dagangannya. Adapun knowledge yang sudah didokumentasikan itu disebut dengan explicit knowledge, seperti pesan yang ada di email, pesan suara, grafis, dan dokumen berstruktur dan dokumen tidak berstruktur. Oke, melanjutkan pembahasan yang tadi, kali ini gue bakal membahas tentang piramid data to wisdom. KM Value Chain mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan knowledge. KM dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan knowledge ke dalam proses bisnisnya. Yang pertama itu ada knowledge acquisition. Organisasi dapat memperoleh knowledge dengan berbagai cara, tergantung jenis knowledge yang dicari. Perusahaan dapat membuat knowledge baru dengan menemukan pola dalam data perusahaan dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan yang meletak penjualan, pembayaran, persediaan, pelanggan. Terus yang kedua itu adalah knowledge storage. Setelah knowledge ditemukan, dokumen, pola, dan expert lulus harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Umumnya knowledge dapat disimpan dalam database. Yang ketiga itu adalah knowledge dissemination. Portal, email, instant messaging, wiki, jaringan sosial, dan mesin pencari adalah teknologi kolaborasi untuk dapat berbagai kalender, dokumen, data, dan grafik. Namun, manajer dan karyawan dapat menemukan informasi dan knowledge yang penting melalui program pelatihan, jaringan informasi, dan berbagai pengalaman manajemen yang dikemukakan melalui budaya yang membantu fokus pada knowledge dan informasi penting. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah Enterprise Content Management System. Saat ini, bisnis perlu untuk mengatur dan mengelola aset baik struktur knowledge maupun semi-struktur knowledge. Namun, menurut pendapat para ahli, setidaknya 80% dari konten bisnis suatu organisasi adalah semi-struktur atau unstruktur. Enterprise Content Management System membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi tersebut dan memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, mencari, dan mendistribusikan dan melestarikan knowledge untuk membantu perusahaan meningkatkan proses bisnis mereka dan meningkatkan kualitas keputusan. Knowledge Network System atau juga dikenal sebagai Expertise Location and Management System mengatasi masalah yang timbul ketika knowledge yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, melainkan berada dalam memori individu expert di perusahaan. Knowledge Network System menyediakan direktori online corporate expert dalam well-defined knowledge domain dan menggunakan teknologi komunikasi untuk memudahkan bagi karyawan untuk menemukan ahli yang tepat dalam sebuah perusahaan. Beberapa knowledge network system melangkah lebih jauh dengan sistematis solusi
yang dikembangkan oleh para ahli dan kemudian menyimpan solusi dalam database knowledge sebagai best practice atau repository frequently asked question atau FAQ. Collaboration Tools and Learning Management System itu Enterprise Content Management System, termasuk portal dan teknologi kolaborasi yang kuat. Portal Enterprise Knowledge dapat menyediakan akses ke sumber-sumber informasi eksternal seperti newsfeeds dan penelitian, serta sumber daya internal knowledge dengan kemampuan untuk email atau chatting atau instant message, kelompok diskusi, dan konferensi video. Social bookmarking membuat lebih mudah untuk mencari dan berbagi informasi dengan memungkinkan pengguna untuk menyimpan bookmark untuk halaman web di situs web publik dan menambahkan tag bookmark ini dengan kata kunci. Bookmark berbagi disebut folksonomies. Contoh situs bookmark yang populer yaitu Delicious dan Dig. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan mengenai pembahasan sistem pendukung keputusan dan mengelola pengetahuan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.